Kekecewaan Gus Dur lebih besar di Al-Azhar Mesir karena dia harus menunggu sangat lama sebelum memulai studi di perkuliahan. Kemudian beliau menjadi semakin kecewa. Institut ini tidak sesuai dengan namanya. Lagi-lagi ia terpaksa harus mempelajari banyak teks klasik yang di Jawa dikenal juga sebagai kitab kuning. Sebenarnya masa-masa belajar di kampungnya di Magelang dan di Jombang telah mempelajari teks-teks ini. Kecewa karena pendekatan yang digunakan adalah menghafal. Sekali lagi, kelas-kelas ini membosankan bagi Gus Dur dan kembalilah ia pergi berjalan-jalan. Apalagi ia datang di Al-Azhar untuk program pasca sarjana. Mungkin pengalamannya akan berbeda. Al-Azhar ketika itu masih mempunyai sarjana-sarjana agama yang terbaik dunia. Kemudian tidak akan merasa bosan bila ia mendapatkan penasehat akademik yang sesuai untuk pembimbingnya dalam memperkaya bacaan dan melakukan riset. Dalam program sarjana yang diikutinya memang membosankan dirinya. Sebenarnya seorang mahasiswa yang bersungguh-sungguh masih bisa mendapatkan keuntungan dari program sarjana di universitas ini. Mahasiswa Indonesia lainnya membuktikan hal itu, akan tetapi pendekatan yang digunakan di universitas ini tidak menarik bagi dia, karena ia lebih menarik pada apa yang dapat diperoleh dari luar universitas. Universitas Mesir ini universitas Islam yang sangat bangga akan sejarahnya yang panjang. Universitas ini tidak mau menggabungkan unsur-unsur pendidikan modern barat dalam program pengajarannya. Dengan bangga, universitas ini memberikan pokok-pokok pelajaran klasik seperti yang telah diajarkan selama berabad-abad lamanya dengan memprioritaskan hafalan dibandingkan dengan analisis. Karena Gus Dur mempunyai daya ingat yang kuat, maka hal ini tentu saja sangat tidak menarik dan tidak menantang baginya. Kemudian Gus Dur berdiam selama 1 tahun dan dia bekerja di kedutaan besar. Dapat pekerjaan di kedutaan besar ini sebagai pemimpin mahasiswa yang cemerlang dan dengan kemahiran bahasa yang baik dibutuhkan oleh kedutaan besar. Memperoleh pekerjaan ini karena dia dikenal berasal dari keluarga terkenal. Ia pun bekerja rutin setiap pagi di kedutaan besar Indonesia. Pekerjaan merupakan berkah bagi dirinya, bisa menambah uang beasiswanya dan bisa mempunyai cukup untuk menonton bioskop, membeli buku. Memuaskan meminatnya dalam pergaulan dan memang memberikan kepadanya kesempatan untuk bergaul dengan bermacam-macam orang, tukar menukar pendapat dan pendapat berita terbaru dari Indonesia. Pekerjaan di kedutaan besar itu memberikan kepadanya tantangan yang tak pernah diharapkan dan juga trauma menjelang pertengahan tahun itu. Demikian kenangan Gus Dur berturut kepada Mustafa Bisri. Ia khawatir ketegangan antara kaum kiri dan kaum kanan Indonesia akan menghasilkan konfrontasi, yang mana konfrontasi kekerasan dan pertumpahan darah besar-besaran. Mahasiswa Indonesia di Kairo berusaha sebaik mungkin mengikuti perkembangan keadaan di tanah air, yang mana mereka hanya dapat memperoleh informasi terbatas dari siaran radio atau langsung dari mereka yang datang dari tanah air. Gus Dur berada dalam posisi unik untuk memantau keadaan di tanah air. Kedutaan Besar Indonesia yang merupakan perwakilan diplomatik Indonesia yang utama di Timur Tengah secara teratur menerima berita-berita telex dan laporan dari tanah air. Secara teratur menerima berita-berita telex. Kadang-kadang ia dipanggil untuk menerjemahkan laporan-laporan ke dalam bahasa Arab atau juga dalam ke bahasa Inggris. Oleh karena itu selalu bisa mengetahui keadaan di Indonesia. Kudeta yang dituduhkan kaum komunis. Setelah terjadinya percobaan kudeta dituduhkan kepada kaum komunis pada malam 30 September 1965, seorang perwira tinggi angkatan darat yang kurang dikenal, Mayor Jenderal Soeharto, muncul mungkin dengan bantuan CIA untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dan juga bangsa Indonesia dari komunis. Akan tetapi yang terjadi kemudian justru adalah mimpi buruk dan salah satu tragedi kemanusiaan yang besar selama abad 20.
Kemenangan Soeharno atas pemimpin-pemimpin kudeta menilai dimulainya penghancuran PKI dan simpatisan komunis serta mereka dianggap sejalan dengan PKI. Tragedi besar ini kemudian terjadi sejumlah balas dendam berdarah dan terjadi tangga melawan tetangga dan nama penghancuran komunisme. Setengah juta orang terbunuh. Mungkin jumlah yang sebenarnya lebih daripada itu. Kebanyakan dari mereka mati di tangan orang-orang yang mereka dikenal dekat atau dikenal dengan baik. Pembunuhan yang dilakukan berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya, dan biasanya masalah-masalah memainkan peran penting oleh masa setempat. Juga di area Jawa Timur merupakan jantungnya NU. Masalah utama adalah tuntunan kaum komunis untuk mempercepat pelaksanaan land reform. Tuntutan ini mengancam kelangsungan pesantren dan kekayaan pribadi sejumlah kaki di kalangan NU. Selesai history, disusul tuduhan percobaan kudeta itu. Dalam suasana histeris, pembunuhan besar-besaran anti komunis dibenarkan sebagai usaha membela diri. Tidak disadari ataupun diakui bahwa dalam kejadian-kejadian kaum komunis itu merupakan korban-korban yang sebagian besar dari mereka bersifat pasif dan juga jarang menyerang balik. Dengan bantuan militer, yang mana kehadirannya di kecamatan-kecamatan dianggap sebagai pemberian wewenang untuk melakukan tindakan pembunuhan. Kelompok-kelompok pemuda menangkapi mereka yang dicurigai terlibat dalam tuduhan percobaan kudeta itu, kemudian membunuh mereka secara massal. Di wilayah-wilayah NU lainnya, kelompok ini sering kali merupakan bagian dari gerakan orang-orang muda Ansor. Setelah tuduhan percobaan kudeta itu, Kudeta Besar Indonesia di Kairo memerintahkan kepada Gus Dur untuk mulai menyikapi laporan mengenai mahasiswa yang berada di Timur Tengah. Kedutaan telah menerima instruksi dari Jakarta dan melakukan penilaian terhadap semua mahasiswa Indonesia yang telah menuntut ilmu di negara para nabi guna menentukan warna politik mereka. Kaum militer Indonesia di bawah pimpinan Soeharto membersihkan kaum komunis. Mereka yang sejalan dengan kaum komunis, pemerintah ingin mencegah agar mereka tidak menulari kembali Indonesia dengan ideologi komunis. Kemudian Gus Dur diberi tugas membuat laporan rinci mengenai mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di seluruh wilayah Timur Tengah. Menurut Gus Dur, ia terpilih untuk menangani pekerjaan ini karena dianggap dapat dipercaya dan mempunyai kualifikasi cukup. Ia juga tahu banyak mengenai mahasiswa Indonesia di kawasan karena itu bergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ia juga mempunyai kemahiran menulis dan dikenal telah membaca karya-karya Marx. Mayoritas dari mereka yang dianggap sebagai komunitas dan terlibat dalam gerakan PKI sebenarnya hanya kenal dengan ide-ide dasar komunisme. Pengetahuan mereka mengenai gerakan-gerakan komunis diperoleh dari pamflet-pamflet pidato-pidato pimpinan mereka. Gus Dur juga mengagumi visi utopis kaum komunis Indonesia, keprihatinan mereka terhadap masalah keadilan sosial. Kemudian ia menolak komunis karena dianggap sebagai sesuatu yang naif dan hanya romantisme belaka. Mengagumi Soekarno yang sangat terkesan perhatiannya kepada rakyat jelata. Gus Dur ingat bahwa ia mempengaruhi oleh pamannya dari Jombang, Wahab Sulo, yang merupakan pendukung setia Presiden Indonesia ini. Gus Dur sendiri bukan seorang komunis, namun ia paham betul yang menghargai pemikiran Marx, dan sebagaimana diakui sendiri Gus Dur saat itu tidak diumumkan kepada mulai sering kalian informasi itu mengganggu pikirannya. Ia sangat sadar bahwa organisasinya sendiri NU dan khususnya Ansor menangani pemuda tempat dahulu ia berkiprah secara aktif terlihat dalam pembunuhan yang brutal dan besar-besaran, dan orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban. Gus Dur dirinya diharapkan memenuhi permintaannya ke kedutaan. Apabila ia gagal menghasilkan laporan-laporan itu, maka ia akan dengan mudah dicurigai. Kemudian Gus Dur diminta untuk menulis puluhan laporan mengenai sesama mahasiswa yang ada di negara-negara Timur Tengah. Ia menyatakan bahwa ia berhasil membersihkan nama sejumlah besar mahasiswa yang dicurigai dengan menyatakan bahwa minat mereka terhadap
pemikiran Marxis adalah minat yang sepenuhnya bersifat akademik dan bukan ideologi. Dikatakan pula bahwa ia beruntung ketika itu karena ia tinggal di Kairo dan hanya diminta untuk membuat laporan mengenai masalah mahasiswa-mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di Timur Tengah. Diterka bahwa mahasiswa-mahasiswa dan santri yang mempelajari Islam tidak mungkin tertarik dengan kegiatan politik komunis. Kebanyakan mahasiswa Indonesia Timur Tengah ia berasal dari lingkungan NU, baik dari pesantren yang berada di bawah naungan NU maupun dari NU sebagai organisasi, serta dari Ansor. Penuh semangat terlihat dalam perumusan komunisme sebagaimana juga Muhammadiyah. Demikian kenang Gus Dur. Saat itu relatif mudah baginya untuk mengatakan tidak ada dari para mahasiswa Indonesia yang telah belajar di Timur Tengah yang mempunyai ancaman bagi mereka masyarakat Indonesia. Sejumlah kasus ia perlu untuk menekan kesentrian sejumlah kecil mahasiswa yang tengah menempuh studi sekuler. Akan tetapi demikian kata Gus Dur, ia tak pernah berada dalam posisi yang tidak memungkinkan membela mahasiswa menjadi subjektif laporannya. Menjadi subjek pada laporan, namun demikian membicarakan setengah dasawarsa. Hal ini sangat mengganggu dan merupakan tekanan baginya. Kekecewaan cukup luar biasa. Dengan mudah lulus ujian bahasa Arab pada akhir tahun 1962, menjadi percaya diri bahwa ia bisa melompati kelas-kelas yang bisa ada dalam studi di universitas dan tidak sadar bahwa hal ini bisa merugikan dirinya. Oleh karenanya itu, rasa percaya diri itu ketika ia melihat bahwa studi Islam dalam program sarjana di Al-Azhar hampir sama membosankan dengan kursus dasar bahasa Arab, maka ia berharap besar dapat dengan mudah mengulangi pernah dengan kelas dasar bahasa Arabnya. Gus Dur merasa telah memperoleh pelajaran yang cukup tanpa harus menempuh pelajaran di tahun pertama, yang karena itu menyangka bahwa asal-asalan mengulang pelajaran pada akhir tahun akademi juga akan bisa membuat lulus ujian. Tetapi ternyata ia salah besar. Universitas yang mengurus siswanya tidak begitu suka dengan catatan kehadirannya. Kedua itu terlalu memang enteng persiapan yang diperlukan untuk dapat lulus ujian akhirnya. Terlebih lagi ketika Gus Dur dimulai tahun pertama pada pertengahan tahun 1965. Sedangkan ketika mengakhiri tahun pertama ini, pertengahan 1966, tercurah sepenuhnya pada perkembangan mendesak menyusul kudeta di 1965. Disiplin barangkali mahasiswa bisa menciptakan suasana belajar. Gus Dur terlambat melakukan usaha dan juga karena usahanya memang asal-asalan. Kemudian ia gagal lulus dari salah satu dua subjek inti yang diberitakan bahwa harus mengulang tahun itu. Sangat mungkin sekali tanpa menerima beasiswa. Gus Dur juga sedang di Timur Tengah selama 2,5 tahun, tetapi ia belum mempunyai prestasi. Bahwa diingat-ingat, ia juga merasa tertekan dengan apa yang tengah terjadi di Indonesia. NU dan Ansor membuatnya sedih dan terganggu, sangat-sangat terganggu. Dan juga ia merasa putus asa bahwa masyarakatnya akan cukup dewasa untuk meninggalkan primordialisme dan rasa benar sendiri yang tidak sehat. Pada yang sama, Gus Dur juga merasa tertekan dalam pekerjaannya di KBRI. Sangat khawatir bahwa betapapun teliti laporan-laporan mengenai sesama mahasiswa, laporan-laporan itu mungkin saja digunakan untuk melakukan penganiayaan dan penindasan. Gus Dur mulai bertanya mengenai hubungan yang sumbang antara agama dan negara. Pengalamannya di Mesir memberikan kepadanya lebih banyak alasan untuk merasa putus asa bahwa masyarakat muslim akan berhasil menghindari polarisasi dan ekstremisme. Di Mesir sendiri tidak bisa mengelola hal bagaimana pula dengan negara-negara Arab. Gus Dur dengan penuh minat mengikuti bagaimana Mesir sebagai negara memperlakukan pemikiran Sayyid Qutb. Membaca karya-karya penulisan Islam, mendapati bahwa pemikiran Islam bersifat ekstrim dan naif. Dan telah mempelajari karya-karya Hasan al-Banna, tokoh mendirikan IM 1998, kembali ke Al-Quran dan hadis untuk menyebutkan penyakit masyarakat. Kemudian
ada Ali Syariati, penulis radikal orang negara Iran, dari negara Iran yang ide-idenya merupakan sumber dari revolusi Iran. Said Qutb dan penulis-penulis Islam lainnya. Salah satu yang paling sukar diterima kurangnya keterbukaan karena terhadap kebenaran yang berasal dari sumber-sumber lain yang tidak izin, maka mereka izinkan. Wahid Hasyim dan Nuzul adalah seorang pluralisme dan ibunya terus mempertahankan sikap intelektual dan suasana masyarakat yang terbuka dalam kegiatan mereka sepeninggal pada tahun 1993 meninggal suaminya. Ia juga tumbuh berkembang dengan kepercayaan bahwa walaupun Al-Quran dan hadis merupakan sumber dan acuan terakhir bagi kebenaran agama, namun terdapat banyak kebenaran termasuk kebenaran agama yang dapat ditemukan dalam sekian juga kisah-kisah wayang. Kemudian banyak juga di dalam novel-novel dan juga kebudayaan manusia. Memilih Islamisme juga berarti juga berani secara radikal mempertanyakan epistemologi dan seluruh pandangan hidupnya. Terlebih lagi setelah mengamati karya-karya penulis Islamis, dia juga menjadi kurang yakin bahwa perencanaan itu akan mengubah masyarakat dapat dijalankan, merupakan sesuatu yang diinginkan sebagaimana yang mereka percayai. Gus Dur, Islamisme, komunisme gagal memberikan jawaban yang lengkap manusiawi terhadap masalah yang dihadapinya masyarakat.